Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah tidak merasakan nyeri ketika buang air kecil? Nah, jadi nyeri ketika buang air kecil ini merupakan anyang-anyangan. Nah, jadi normalnya kalau kita buang air kecil kan tidak ada keluhan ya, tidak ada hambatan, baik nyeri ataupun keluhan yang lainnya. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu sekali ya ketika teman-teman buang air kecil. Pada video kali ini kita akan membahas gejala dari anyang-anyangan. Nah, teman-teman, anyang-anyangan ini kalau medisnya bilangnya dysuria. Nah, jadi anyang-anyangan ini harusnya tidak ada ya kalau memang kondisi kita normal. Tapi kalau memang ada gangguan, ya bisa saja teman-teman mengalami anyang-anyangan. Jadi ada beberapa gejala anyang-anyangan yang bisa teman-teman alami ya berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah nyeri ketika buang air kecil. Nah, teman-teman, nyeri buang air kecil ini bisa menjadi pertanda ya kalau memang ada kelainan di situ, ada hal yang tidak normal. Misalkan teman-teman sedang mengalami infeksi saluran kemih. Nah, jadi ada infeksi ya. Nah, kemudian teman-teman mengalami anyang-anyangan. Nah, kemudian berdasarkan nyerinya ini bisa menandakan lokasi infeksinya. Misalkan teman-teman nyerinya di bagian punggung, ya punggung bawah. Nah, ini bisa menandakan kalau teman-teman yang bermasalah bisa saja ginjal ataupun ureter. Kemudian kalau teman-teman merasa tidak nyaman ataupun nyerinya di bagian perut bagian bawah, ini bisa menandakan vesika urinaria ataupun kandung kemih ataupun uretra ya, jalan keluar urin. Nah, jadi teman-teman ya, nyeri itu bisa menandakan lokasi yang bermasalah. Yang perlu teman-teman ketahui ya, setiap orang bisa mengalami keluhan yang berbeda-beda, tetapi ini merupakan gambaran secara umum. Yang kedua, sering buang air kecil. Nah, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman buang air kecilnya sudah tidak normal lagi, maksudnya di sini ya sudah melebihi dari biasanya. Ya, padahal teman-teman minumnya itu tidak begitu banyak ya. Kalau teman-teman minum banyak, kemudian sering buang air kecil, ini merupakan hal yang normal. Tetapi teman-teman dirasa minumnya normal-normal saja, tetapi teman-teman sampai mondar-mandir ke kamar mandi ya. Ketika di kamar mandi hanya sedikit buang air kecil, ya kemudian tidak lama berselang mau buang air kecil lagi, ini merupakan tanda yang tidak normal. Apalagi kalau seandainya teman-teman sering buang air kecilnya disertai dengan nyeri ketika buang air kecil. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau teman-teman sering buang air kecil itu bisa menandakan adanya iritasi di situ. Nah, kalau seandainya teman-teman diperiksakan ke dokter, ini akan jauh lebih baik ya, supaya bisa diobati dengan pas ya, maksudnya ya sesuai dengan keluhan dan penyakit teman-teman. Yang ketiga, rasa panas ketika buang air kecil. Nah, teman-teman ya, gejala ini merupakan gejala yang paling umum juga yang sering dirasakan ketika teman-teman mengalami anyang-anyangan. Nah, jadi ketika buang air kecil ya itu terasa panas. Ya, bisa disertai dengan terasa nyeri. Ya, kemudian juga bisa disertai dengan sering buang air kecil tadi. Nah, kalau teman-teman buang air kecil yang normal, ya itu kan tidak terasa panas ya. Baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tetapi kalau memang ada keluhan, ya bisa saja teman-teman merasakan panas ketika buang air kecil. Nah, ini juga menandakan bahwa ini mengalami infeksi saluran kemih yang paling umum. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mengalami buang air kecil yang terasa panas, ya harus waspada. Yang keempat, urin berubah warna. Nah, jadi teman-teman, normalnya urin kita itu warnanya jernih ataupun kuning muda. Ketika urin sudah berubah warna, itu harus hati-hati. Ya, urin berubah warna bisa dari dehidrasi ya, ketika teman-teman dehidrasi, urinnya berubah warna. Kemudian infeksi saluran kemih. Nah, umumnya itu infeksi kandung kemih itu juga berubah warna urinnya. Kemudian karena penyakit menular
akibat hubungan yang kurang baik. Nah, ini juga bisa berubah warna ataupun karena adanya sumbatan oleh batu. Nah, urin berubah warna jadi gelap ya, kemudian jadi kemerahan ataupun merah muda ataupun urinnya keruh ya. Ini teman-teman harus waspada. Yang kelima, rasa gatal pada organ intim. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman mengalami keluhan rasa gatal pada organ intim, ya teman-teman harus hati-hati. Nah, rasa gatal pada organ intim bisa disebabkan oleh misalkan reaksi alergi, kemudian akibat bahan kimia pembersih ya. Nah, bisa juga akibat penyakit kulit ataupun karena menopause. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami rasa gatal pada organ intim disertai dengan nyeri ketika buang air kecil, ya memang ini harus waspada ya, jangan dianggap sepele. Yang keenam, volume urin sedikit. Nah, teman-teman, ya produksi urin itu dipengaruhi oleh asupan cairan yang kita minum. Kalau seandainya teman-teman minumnya sedikit, ya sedikit urinnya. Kalau teman-teman minumnya cukup ataupun banyak, harusnya normal ya. Nah, jadi ketika teman-teman minumnya sudah normal ataupun kira-kira banyak tetapi produksi urin sedikit, ya teman-teman harus hati-hati, ada apa di sistem perkemihan teman-teman. Nah, berarti di situ ada yang tidak beres. Apakah ada masalah di perkemihannya akibat infeksi ataupun akibat hal lain, ya memang harus dicari tahu penyebabnya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya anyang-anyangan ini ringan, itu biasanya 1 hari kurang lebih itu sudah hilang sendiri. Nah, tetapi kalau seandainya anyang-anyangannya menetap setelah 1 hari ataupun bertambah parah, memang sebaiknya diperiksakan ke dokter ya. Nanti dokter akan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ya baru nanti ditegakkan sakit apa ini ya, penyebabnya karena apa, dan juga akan diberikan terapi. Nah, daripada teman-teman misalkan mengalami anyang-anyangan, tiba-tiba ada tetangganya nih, kamu kena anyang-anyangan ya? Iya nih, biasa kan ibu-ibu saling memberikan info. Nah, tiba-tiba beli saja obat di apotek ini, nama obatnya ini. Nah, daripada seperti itu, ya sebaiknya memang harus dikonsultasikan. Yang ditakutkan nanti obatnya itu ternyata tidak tepat. Nah, karena obat itu ya harus tepat obat ya. Jangan kayak beli permen ya, suka beli, ada uang beli, tidak boleh karena ada efek samping yang bisa ditimbulkan terhadap obat tersebut. Nah, jadi harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan obat. Oke teman-teman, itu tadi gejala anyang-anyangan yang paling umum. Bagaimana teman-teman sudah pernah mengalaminya? Silakan komentar bagaimana rasanya dan kapan hilangnya, dan hilangnya itu karena apa. Nah, supaya bisa saling sharing ya, teman-teman yang lain bisa baca. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.